Bapak Ibu, kalau saya boleh mengungkap secara vulgar, sistem pendidikan kita saat ini itu banyak yang profan. Mohon maaf, nanti saya jelaskan. Ini untuk bahasa memudahkan. Kemudian, pola-pola sistem di dalam satu sistem kesantrian, dalam satu sistem regulasi keberagamaan, saat ini terlalu banyak yang profan. Saya akan matur. Profan itu adalah sebuah perilaku budaya di masa lalu yang kemudian diterapkan sekarang, dianggap profan itu sesuatu yang harus diwujudkan dan dilestarikan, kemudian dikultuskan, kemudian perilaku-perilaku ini disakralkan. Sesuatu yang dikira perilaku orang-orang masa lalu yang dianggap akan dapat menjadikan seseorang itu menjadi hamba Allah, menjadi waliullah, dianggapkan seperti itu, akan tetapi sesungguhnya di masa lalu, orang-orang masa lalu, kemudian oleh orang-orang sekarang dibukukan sedemikian rupa, kemudian diprofankan atau disakralkan menjadi perilaku yang absolut sebagai perilaku disebut Islam, disebut Kristen, disebut Hindu, disebut Buddha. Apa itu? Pada saat kita memprofankan kopiah bahwa setiap santri ciri khasnya adalah kopiah, jika orang tidak berkopiah itu berarti bukan santri. Pada saat seseorang ngaji hikam, seseorang itu di pondok harus bisa hikam. Dan saat bisa hikam sudah identik menjadi wali. Saat seseorang itu mungkin belajar tentang fusus, kemudian saat siapan fusus kamu bangga, anakmu iso fusus bangga, maka kamu memprofankan sesuatu yang di masa lalu tidak ada. Pada saat ini kita belajar banyak buku, ini hanya contoh. Saya spesifik, nanti saya netralkan di belakang, bahwa ciri sebuah pondok itu kitab plontos, kitab telanjang, kitab gundul. Kan gitu. Kemudian bahasa saat mungkin berbicara tentang al-hikam, sambil saya contoh. Saat kamu bisa al-hikam, bisa menguraikan hikam, umpamanya begitu, maka kamu akan dihormati oleh lingkungan kamu. Kamu menjadi kiai al-hikam, menjadi kiai al-hikmah. Kemudian kamu semua lingkunganmu akan berpikir dia waliullah, dia pewaris nabi. Inilah yang dikatakan profan. Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang masa lalu. Nabi Muhammad tidak bisa membaca hikam. Nabi Muhammad itu wujudnya hikam saja tidak pernah tahu. Saya yakin 1000%. Enggak tahu jenengan percaya apa tidak. Nabi Muhammad itu lahir tahun 570. Ya, sido 570. Hikam itu ditulis tahun 1100. Logis gak kalau Nabi Muhammad itu belajar hikam? Gitu loh. Akan tapi orang sekarang itu kalau belajar hikam, maka dia waliullah. Baca kitab Al-Um, maka waliullah. Al-Um itu sing ngarang Imam Syafi'i. 700 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sebagai contoh. Ini tolong tapi tidak diskeptiskan untuk jadi debat. Enggak, ini saya maksudkan. Supaya kita itu tidak memprofankan sesuatu yang sesungguhnya tidak profan. Yang sesungguhnya tidak sakral. Sholat, oke, itu sakral.
Kamu melaksanakan sholat, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Iya. Ini contoh. Jadi banyak kita memperfonkan sesuatu yang sesungguhnya tidak sakral, disakralkan. Hafal Quran itu adalah profan. Nabi Muhammad tidak pernah mewajibkan hafal Quran. Yang ada adalah tadabbarul Quran. Di Quran banyak banget. Sebagai contoh, apakah boleh menghafal? Boleh banget. Tapi saat dipropankan, dipropagandakan, sebagai contoh begitu gitu loh. Kalau Nabi Muhammad itu bahwa hafal Al-Quran itu menjamin surga, yang seharusnya orang sekarang kamu harus berpikir, seharusnya berpikir, kenapa? Berarti kamu melecehkan Nabi Muhammad luar biasa. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, Quran itu belum berupa cetakan seperti yang sekarang kamu baca untuk ngaji itu. Karena sekarang ngaji Quran itu adalah Quran yang telah digali setelah Nabi Muhammad wafat. 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dicetak di Inggris dan seterusnya, bla 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 bla. Yang pertama. Oke, saya hanya menunjukkan bahwa kita tuh sering melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sakralkan, tapi tidak tahu sumbernya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan rasional nalar kita dengan baik. Karena kita berpikirnya adalah lingkungan kita. Lingkungannya begini kan gitu. Ya itu kita iya akan, tetapi kita itu digunakan untuk sebuah koneksi sosial. Gitu. Oke, ini saya hanya memberikan contoh, bukan untuk skeptis. Berarti di sini nggak pakai Quran, gunakan. Enggak. Yang kita tidak inginkan adalah mensakralkan sesuatu yang tidak seharusnya disakralkan. Oke. Kalau mau jujur, mau disakralkan sesuai dengan para nabi yang diwariskan nabi, akan saya akan tunjukkan. Ya. Nabi Sulaiman ahli elektro, Nabi Daud ahli alat berat, Nabi Daud ahli kimia. Ya. Nabi Ibrahim ahli pertanian, sekeluarganya, seistri anaknya ahli pertanian, ahli peternakan. Dikatakan ahli bukan sekedar memiliki ternak, bukan. Tapi mampu bagaimana cara mengelola, membuat pakan sesuai dengan teknologi. Nabi Sulaiman pada saat hasil rekam jejaknya mampu membuat kerajaannya, lingkungannya itu banyak lampu. Karena memang dia ahli listrik, ahli elektro. Nabi Muhammad, ahli perdagangan, ahli ternak. Satu logika yang tidak masuk akal jika dia memiliki lebih dari 100 ribu ternak. Nabi Muhammad, yang ini tidak terekam, ya. Terekamnya hanya Nabi Muhammad itu kaya sebelum ditinggalkan Siti Khadijah. Kaya raya, luar biasa. Sampai akun itu kekayaannya lebih dari 60 triliun untuk hitungan kurs sekarang. Katakanlah demikian. Artinya ini kan luar biasa. Bukan masalah kekayaannya, kemampuan proses dalam sebuah sistem manajemennya. Kalau mau jujur, yang diwariskan berarti ahli-ahli itu gitu loh. Ahli itu. Nabi Musa itu ahli matematika, ahli strategi. Katakan itu.
Ini yang tidak direkam. Sing direkam hanya marani kemudian gempur patung. Yang direkam kemudian marani, hei manusia, ojo dadi wong kafir, dakwah. Para wali 9 itu tidak ada yang dakwahnya itu gembar-gembor pakai mic. Para wali 9 itu dakwahnya menggunakan sistem pertanian, perdagangan, peternakan, kelautan. Wali 9. Jadi pada saat ingin mengembangkan sebuah budaya Islam, Wali 9 itu pengkoordinirnya itu adalah Sunan Giri sebagai raja tanpa wilayah. Tapi dia memiliki sistem yang sangat baik. Itu mengirim. Sebenarnya 9 itu hanya istilah manajemen, sebenarnya bukan makna orang. 9 itu maknanya manajemen begitu loh ya. Kemudian dikirim ke Sulawesi 3 bulan. Biasanya ngirimnya 3 kali panen. Jadi santri ngabdi selama 3 kali panen. Jadi kalau sekarang nyuwun ilmu tauhid ya dilepas untuk ke daerah lain 3 kali panen. Nah begitu. Dikirim. Pemanya dikirim, walaupun nanti di laut ya 3 kali panen, yang digunakan standar adalah padi. Menjadi pokok padi karena padi adalah bahan pokoknya, makanan pokoknya. Sehingga ukuran adalah padi, 3 kali panen. Berarti kan 3,5 kali 3. 4 bulan kali 3 lah gitulah. Setahun kan, itu minimal. Di sana ngasih contoh cara beternak, cara mengembangkan ternak, cara membuat ternak, cara makanan ternak, cara memperbanyak ternak. Setelah lingkungan itu jadi, pindah lingkungan lagi 3 bulan. Bertani, cara membuat benih padi, cara menanam padi, cara memanen padi. Setelah 3 kali panen jadi, pindah lagi, begitu. Itu dulu di zaman para wali. Piye? Wani po diterapne ya. Kalau kabeh akeh sing mlayu. Contoh. Jadi kalau tadi saya basisnya adalah para nabi itu teknologi sangat bagus. Sangat bagus sekali. Ahli pertaniannya sangat luar biasa. Para nabi itu malah teknologinya luar biasa. Itu yang tidak tercatat sejarah. Nabi Muhammad jejak-jejak teknologi, jejak-jejak keahlian ini hilang karena Bapak Ibu, kalau kamu mempelajari hadis, baik arba'in atau mungkin sab'atul hadis, itu yang tentang Madinah itu hilang semua. Karena sistemnya itu ada di sistem Madinah. Bagaimana mengelola air. Sayyidina Ali itu suatu saat akan pernah membuat Madinah dan Mekah itu untuk gemerlap dengan lampu. Kemudian sahabat itu mencibir. Karena Sayyidina Ali saat itu menawarkan diri. Apakah kita memerlukan sebuah penerangan? Saya bisa membuat dan saya ahlinya. Sayyidina Ali belajar tentang, mengetahui tentang kelistrikan itu dari Pejajaran. Di Pejajaran itu ada ahli ahli air, hidrologi, dan juga ahli mineral. Kemudian ini mau dibawa ke Arab, ternyata orang Arab mencibir, justru mengiri dengki luar biasa.
Akhirnya terjadi bla 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 bla. Ini kan panjang kalau kita cerita itu. Oke. 9:30. Bapak Ibu, solusi bangsa saat ini Bapak Ibu, carut marutnya keadaan bangsa. Kalau kamu jenengan tahu data tentang bangsa saat ini secara statistik, kamu buka tentang statistik, tentang moralitas, bagaimana tentang remaja, bagaimana tentang skill keterampilan, bagaimana tentang perkembangan UKM, bagaimana potensi-potensi yang sangat tidak berimbang dengan resource. Potensi-potensi yang ada yang sangat tidak berimbang dengan sumber daya saat ini. Kemudian dengan karakter mental yang ada, ditandai dengan korupsi, pembulian, olok-olokan, sulitnya program itu untuk diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Mindset, pola pikir sudah sangat terlanjur terbangun seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kalau jenengan baca statistik ini seharusnya kita harus mulai sadar apa yang harus kita lakukan. Kita harus mulai sadar jika tidak saat ini kita mulai melangkah, paling tidak untuk anak-anak kita. Kamu bisa bayangkan generasi saat ini yang masih muda kemudian pada saat menjadi orang tua, kamu memiliki cucu, bibit, seperti apa? Akan sangat kasihan. Itu bisa diproyeksikan. Berapa persentase perzinahan sekarang ini, Bapak Ibu? Ini karena juga sekali lagi akan menjalankan libur. Saya mohon perhatian Bapak Ibu. Pada saat kita selalu berpikir anak kita adalah anak-anak yang baik. Kita selalu berpikir bahwa ini sudah dipondokkan, tentu mentalnya juga baik. Seharusnya kita tidak berarti melepas sepenuhnya tanpa komunikasi. Saya tidak menggunakan kalimat kontrol. Nanti kalau saya menggunakan tidak lepas dari kontrol, nanti kamu akan berlebihan kontrol orang anak-anakmu. Yang saya harap komunikasi beda dengan kontrol. Yang kamu perlukan cukup komunikasi. Bapak Ibu, yang kami lakukan kalau saya ngomong tentang kami, keluarga kami, kemanapun anak kami walaupun telah keluarga, komunikasi tidak pernah kami hentikan. Saat Mas Ari sekarang banyak tidak di rumahnya, kemudian Mbak Putri katakanlah kuliah nggak pernah di rumah, saya nggak pernah ngontrol kemana dia mau pergi terserah. Tapi komunikasi terus kami tidak pernah tinggalkan. Saya bertanya, sudah makan siang apa belum jam makan siang? Sesuatu yang memang dia senangi. Kita sinkronkan, kita mungkin senang sesuatu di Solo saat masih di Solo. Saya senang kalau Romo yang ngebel, ibumu senang ini nggak mau tukok nih, mbak pikirin, kan gitu. Hanya sekedar membangun komunikasi. Tapi kalau kontrol, memang kondi, nyapa di Semarang, pedok sapa, aku guduruh. Kowe engko blaliaan, engko biayaan. Urung wayahe nduk, kowe pacaran nduk, nek pacaran nduk, wah itu geger. Itu nanti akan menjadi munafik. Anakmu sembunyi di balik layar. Seharusnya dalang yang menggerakkan wayang. Jika kamu salah didik, wayangnya menjadi dalang. Ya, jangan jadi dalang. Kita ini adalah wayang. Banyak manusia sebagai wayang menjadi dalang. Paham ya? Ini ngomong ki penak, aplikasinya angel.
Kalau enggak kita awalnya enggak ngotot. Apa pernah saat durungnya enggak pernah. Kemudian setelah anaknya itu kena masalah, umpamanya dari pendidikan memberitahu orang tuanya anaknya begini, itu langsung spontan marah, bisa jadi ke anaknya, bisa jadi menyalahkan pendidikan. Bapak Ibu, jangan kita membuat satu akumulasi yang tiba-tiba kita baru tahu setelah kejadian. Komunikasi. Saat kita komunikasi memberikan kepercayaan kepada anak, maka anak akan percaya kepada kita. Berikan kepercayaan itu, tapi juga komunikasikan kepercayaan itu. Bukti Anda percaya, Anda komunikatif. Komunikatif, bukan komunikasi, komunikatif. Ini hal mendasar. Sangat mendasar. Saat anak pulang karena bepergian atau mungkin saat liburan dari rumah, kemudian anak ingin komunikasi dengan orang tua, kemudian Bu, aku pengen matur Bu, Bapak, kalau pengen matur Bapak, ngusik, ora ngerti apa bapakmu sibuk, kowe. Biasanya kita mengatakan demikian. Kita dengan ringankan, narsis menunjukkan siapa kita. Kita ini orang sibuk. Aku kan golek rezeki nggih kowe, Nduk. Betapa seringnya kita memarahi dengan kalimat, aku golek rezeki kanggo kowe, Nduk. Aja reno-reno we. Berapa kali kita ngomong begitu? Ada anaknya atau tidak? Berapa kali kita ngomong begitu? Saat Anda komunikasi dengan orang lain, aku kerja kanggo anakku. Jenengan pernah dengar ini? Jenengan pernah dengar ini dari orang lain atau bahkan dari kamu sendiri? Betapa tidak ikhlasnya Anda untuk mencari rezeki bagi anak-anak Anda saja Anda enggak ikhlas. Aku kan golek rezeki kanggo anakku, Bu. Betapa enggak ikhlasnya kamu. Terus kamu berharap anakmu itu supaya menjadi manusia-manusia yang kholis, menjadi manusia yang mukhlis, menjadi manusia yang ikhlas. Wong kamu aja enggak ikhlas. Paham maksud saya? Karena juga banyak yang matur ke saya mau kerja ke sini untuk anak-anak saya. Saya berpikir betapa tidak ikhlasnya dia. Ya, paham? Saya ikhlas, ini tidak dimaksudkan ikhlas. Walaupun kowe wis ngomong ngono kemudian tidak dimasukkan ikhlas. Kalimat itu sudah menunjukkan kamu itu enggak ikhlas. Paham ya? Hati-hati. Mohon maaf ini saya bongkar. Saya cerita kepada tim manajemen, kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin ustadz-ustadz bisa ditanya. Saya sering sekali mendengar pada saat pertemuan atau rapat di sekolah manapun. Ya, karena saya juga pernah menjadi sekjen kepala sekolah Jawa Timur untuk swasta. Setiap kali ada sambutan, selalu sambutan kepada manajemennya sendiri. Ungkapan ini selalu saya sering dengar. Saya sebagai kepala sekolah itu kepada guru-gurunya. Itu semuanya saya dengar, negeri, swasta, favorit, tidak favorit, kenal atau tidak terkenal. Hampir semua kepala sekolah selalu mengatakan itu. Sekarang jenengan bisa cek ke ustadz. Selama saya di sekolah, satu kalimat pun, satu season pun pernah nggak mendengar itu. Saya belum pernah menggunakan kalimat itu. Karena saya juga tidak ingin kalimat itu muncul. Kenapa? Saya sebagai kepala sekolah akan memberikan instruksi kepada Anda. Saya sebagai kepala sekolah memberikan pendapat begini-begini. Untuk apa? Supaya dihormati. Wong nggak ngomong itu sudah tahu nek kowe iki kepala sekolah begitu loh. Ini omongan wong bodoh gitu loh.
Sempat saya sampaikan kepada salah satu kepala sekolah favorit, saya sampaikan, ngono kok mbok omong ning nganti ping 3 aku. Muwisuh wonge, wancuk. Walaupun saya enggak mengungkap itu. Saya belum pernah mengungkap itu. Saya sebagai kepala sekolah, ngapain? Kuwi ustadz-ustadznya saya sendiri. Ya pasti tahu lah kepala sekolah enggak diomong, ngapain loh kan gitu. Tapi faktanya banyak manusia maunya sih membuka forum itu, saya sebagai kepala sekolah biasanya begitu. Saya sebagai kepala rumah sakit, saya sebagai kepala dinas ngomong karo bawahane kan gitu. Begitu bener? Sering begitu? Itulah orang narsis. Apa meneh guru melu sambutan, saya sebagai guru biologi. Ngerti lah dijawab ngono wae spontan. Ngerti aku nek guru biologi. Nek ini kepala sekolah ngono dadi guru, terus kemudian ke suatu saat di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, saya tahu kok Pak jenengan kepala sekolah, enggak usah diomong. Tapi ini sebelum saya sampaikan kepala sekolah SMP, SMA sudah saya beritahu kalau enggak dia mau ngomong begitu nanti kan kena, enggak enak. Menghadapi kenyataan dengan berani jujur, terbuka dan lapang dada ini adalah langkah awal memecah kebuntuan berbagai permasalahan. Faktanya karena banyak orang yang sombong dan arogan tapi tidak sadar sebagai perilaku sombong dan arogan. Oke, ini contohnya banyak, tapi nanti enggak sampai-sampai. Bapak Ibu, kita berbicara dengan tema, artinya melanjutkan adalah kesatuan sistem. Kita berharap, tidak mungkin sistem ini adalah berdiri sendiri. Kita tidak ingin membuat satu proses pengkaderan ini berjalan dengan parsialis, berbicara dengan sendiri-sendiri. Kita tidak ingin. Kita ingin membuat satu perilaku kesatuan sistem ini menjadi manajemen dari guru kita. Sebenarnya adalah manajemen, orang mengatakan kalau sistem ya, manajemen perennial, manajemen keabadian. Sejak bumi ini diciptakan, manajemen awal yang paling mendasar adalah kesatuan sistem. Sebuah kesatuan sistem kita perlukan dalam sebuah pendidikan. Kita ngomong di sini adalah kesatuan sistem tentang pendidikan. Bahwa di pendidikan ini bagaimana kita membentuk sebuah segitiga sama sisi, sama kaki dengan sudut 45 derajat sehingga akan terbentuk keharmonisan. Jika ini tidak dapat dibangun dengan baik, maka ketimpangan yang terwujud dalam perilaku tidak adil dan ketidakadilan itu akan menjadi problema kehidupan kita. Pasti. Ada pertama pendidikan keluarga, kemudian pendidikan lingkungan, dan kemudian pendidikan formal. Kita tidak bisa menimpakan pada saat pendidikan ini hanya pada satu tumpuan pada pendidikan formal semata. Karena memang ada bentukan karakter yang harus dibangun oleh anak kita, kemampuan sosial, kemampuan berpikir, kemampuan aplikasi. Ketiga hal ini yang akan membentuk sebuah perilaku kesadaran batin. Gitu. Kalau kita menggunakan sebuah perumpamaan bahwa di dalam hati itu sebagai sebuah ratu, kemudian akal ini sebagai panglima, organ ini sebagai pasukan,
pion-pion, maka ketiga hal ini harus dapat sambung kait mengikat yang diwujudkan dalam sebuah prosesnya. Pendidikan keluarga ini saling mempengaruhi. Tidak bisa tidak, saling mempengaruhi. Sekarang yang diperlukan adalah sistem komunikasi dan sistem musyawarahnya. Sistem komunikasi apa dan musyawarah seperti apa? Kemudian penjebatannya dengan administrasi dan manajemen yang diperlukan untuk terwujudnya pendidikan secara utuh. Kesatuan sistem yang di tengah, gambar yang di tengah itu adalah semua keluarga, lingkungan, dan formal mengerucut ke tengah anak-anak kita. Sistemnya kesatuan sistem. Ini harus kita bangun. Pendidikan keluarga kalau kita parsialkan, sepertinya pendidikan keluarga untuk membentuk mentalnya. Kalau kita ngomong pendidikan secara formal sekarang ini, Anda harus sadar bahwa mental dan perilaku, mentalnya perilaku itu yang membentuk adalah keluarga. Kemudian cara berpikir, metode berpikir yang membentuk adalah formal. Kehidupan sosial, bagaimana cara bersosial, bertutur kata, itu adalah lingkungan. Saat ketiga titik tumpu ini tidak berproses bersama, maka akan muncul sebuah perilaku. Kafir, tertutup, jumut, kaku, beku, fasik. Fasik itu apa? Saya balik dulu, munafik. Di depan kita iya, di depan tampak baik, di depan tampak bermukena, di depan tampak berkopiah, tapi di belakang banyak hal yang ditutupi supaya tampak baiknya. Dengan kata lain, perilaku bohong. Untuk memudahkan, jadi orang munafik itu adalah pecundang, pengecut. Saat ini akibat pada saat tidak sinkron. Kemudian yang ketiga, fasik. Fasik itu kaku, beku, keras kepala. Gitu. Saya ulangi, kafir itu adalah telinga dan mata hanya menjadi hiasan karena dia tertutup, dia kaku, dia tertutup, jadi kafir itu tertutup. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, untuk kebutuhan dirinya sendiri, tidak pernah berpikir orang lain, lingkungan apa. Bahkan bisa jadi orang tuanya pada saat dia nanti besar. Saat ini gak sinkron. Sudah kamu didik sedemikian rupa, sudah kamu biayai, ternyata seperti itu. Kasus betapa banyak orang tua yang kecewa dengan hal ini. Oke? Betapa banyak anak-anak yang ternyata kemudian dengan saudaranya tidak sinkron, betapa banyak. Gitu kan? Kemudian orang munafik, betapa banyak orang yang terbohongi oleh anak-anaknya. Pada saat hasil survei, ternyata SD dan SMP sudah banyak, mohon maaf, bahkan menjadi mucikari. Padahal di rumahnya ahli ngaji, pinter ngaji. Tapi dia sering menjual teman-temannya kepada masih SD, masih SMP. Kamu buka di YouTube banyak banget, di data banyak banget. Kemudian fasik, betapa banyak orang-orang yang keras kepala, beku dan kaku.
merasa benarnya sendiri. Kebenaran adalah dirinya. Apa yang saya tahu, apa yang saya peroleh, informasi yang peroleh, itulah kebenaran. Saat ada informasi dari orang lain yang dia tidak tahu, itu adalah salah. Orang fasik. Paham? Saya ulang. Orang fasik adalah orang yang kaku dan beku. Informasi yang dia terima, informasi yang dia tangkap, berita-berita yang dia telah peroleh dari dia membaca atau dari pondoknya, dari sekolahnya, itulah kebenaran. Pada saat ada informasi dari orang lain, maka tidak pernah dianggap, tidak sekedar diabaikan, tapi tidak dianggap langsung disesat-sesatkan. Itu adalah salah. Karena yang benar adalah apa yang saya tahu, yang ditahu oleh orang lain itu adalah salah. Itu orang fasik. Hati-hati. Ini akibat jika pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, pendidikan formal tidak menyatu, Bapak Ibu. Tidak menyatu. Komunikasikan perkembangan anak. Jika ada aduan anak melaporkan terkait dengan keberadaan pondok pada saat liburan, jika positif, alhamdulillah, kemudian bisa dikomunikasikan untuk lebih positif. Tapi jika negatif, jangan langsung menentang kepada anak, juga jangan langsung menerima. Komunikasikan. Anggap bahwa laporan yang diberikan kepada anak-anak panjenengan itu adalah sebuah sistem. Kamu harus mampu mengelolanya. Bapak Ibu, saya akan bercerita begini. Kalau tetangga panjenengan ngeluh kesah tentang, umpamanya tetangga perempuan atau ibu atau nyonya tetangga datangi kamu, biasanya begini. Orang itu pada saat didatangi seseorang itu bangga karena umpamanya orang itu, mohon maaf, secara status sosial tinggi, sehingga kita mengatakan, kok percaya ya karo aku ya? Oh, ternyata saya itu dihormati tonggoku loh. Cerita di aku bab rahasia keluargane dia itu. Ternyata saya dipercaya ternyata. Oh, ternyata kan begitu. Paham maksud saya? Saat ini saya implementasikan kepada tim saya, kepala sekolah Paman Ustadz Hendri, Ustadz Nuril. Kepala sekolah lain cerita, ngeluh kesah tentang sekolahannya. Kemudian dia cerita, Pak Nuril, kamu di Pomosda, alhamdulillah loh. Kami di tempatku, di nggone sekolahanku, itu gurune iki ora kena sing didandani, gurune iki sak karepe dhewe. Ngewolo keluarga saya begini. Kemudian Ustadz Nuril ngomong matur ke saya, Ustadz Hendri matur ke saya. Ternyata kita masih bangga, Romo. Kenapa? Ternyata saya masih dipercaya. Buktinya bahwa mereka ngomong ke saya, rahasianya diomongin ke saya. Itu sama seperti tetangga tadi. Banyak manusia terjebak di sini, Bapak Ibu. Benar? Ya? Banyak. Saat kita itu diberi informasi yang sangat rahasia secara pribadi disampaikan ke kita, kemudian kita bangganya. Maaf. Apa meneh kamu ki ndek nggone pertanian. Enek kunjungan DPR. DPR kemudian ngomong ndek kowe. Membuka rahasia, kemudian kamu cerita dengan bangga, DPR kuwi lho ngeluh karo aku. Bener apa mboten? Kita sering terjebak di sini. Bagaimana kita harusnya membijaki itu? Apakah kita kemudian menutup rahasia itu? Seharusnya iya. Tapi pada saat ada kejadian seperti itu tempatkan sebagai sebuah referensi untuk kemampuan membuat strategi, merencanakan strategi. Kamu harus berbicara. Gek, tonggoki matur, saya nanti gek juga begitu. Anak saya nanti juga gek begitu. Suami saya gek juga begitu.
Seharusnya berarti solusinya dia komunikasi. Faktanya saya juga tidak begitu komunikasi dengan anak-anak saya. Sehingga pada saat ada sekolah lain, nanti ustadz saya juga seperti guru-guru yang mereka keluhkan oleh kepala sekolah. Jangan berhenti hanya sebagai bangga bahwa dia telah mempercayai kamu sebagai kepala sekolah di Pemusda umpamanya begitu. Jangan kamu kemudian merasa bahwa kamu dipercayai seorang tokoh atau tetangga kamu sehingga dia menceritakan kasus-kasus masalah itu. Ini adalah memberikan sebuah masalah untuk digunakan untuk berpikir kepada kamu. Gegek itu jika menimpa saya bagaimana ya solusinya. Gegek itu sebenarnya menggambarkan kepada saya. Karena cara Tuhan untuk mencerdaskan seseorang terkadang melalui orang lain, bahkan anjing dan babi. Bapak Ibu, paham maksud saya ya? Jadi saya ungkap ini jangan terjebak. Karena yang saya tahu banyak orang terjebak di sini. Ya? Banyak orang terjebak di sini.